Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Ya Fattah, ya Alim, wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan eh, mengenai kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Eh, ini saya coba akan tampilkan dulu kitabnya. Kita sudah sampai di pembahasan tentang ini. Saya coba tampilkan file kitabnya. Kemarin halaman 27 ya Ustaz. Terakhir sampai ungkapan apa? Wa darajatul ulama wa ma warada fihi min akhbar. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazid min Allah Ta'ala illa bu'dan. Ini juga sudah ya. Nah, sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang tersebut kata Imam Ghazali, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi taufik, dihindarkan dari karakter orang yang ini. Nah, dia itu dijadikan lalai oleh setan dari sabdanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man barang siapa izdada, yang izdada bertambah. Apanya? Ilman, ilmunya. Walam yazdad, dan tidak bertambah dia apanya? Hudan, hidayahnya. Maka lam yazdad, tidak bertambah minallahi, dari Allah Ta'ala, illa apanya? Dan jauhnya. Jadi barang siapa yang nambah ilmu tapi hidayahnya tidak bertambah, hakikatnya hanya menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an qawlihi, dan dari setan membuat dia lupa terhadap qawlihi, sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, asyad dan nasi, sedahsyat-dahsyatnya manusia, apanya? Adzaban, siksanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah alimun, orang yang berilmu, lam yanfa, yang tidak memberikan manfaat, hu, kepada orang itu. Siapa yang tidak memberi manfaat? Allah, biilmihi, dengan ilmunya itu. Paling dahsyatnya azab orang di hari kiamat adalah orang berilmu yang ilmunya eh, oleh Allah tidak Allah menjadikan ilmu orang tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, sekarang kita lihat di uh, asyadda, kedudukannya sebagai apa? Isim ina, Ustaz. Tim Inna. Inna, asyadda isim inna, syaddan nasi, an-nasinya, Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. asyaddanya Eh, isim, bukan. betul, Mudhaf ilaih. Betul. mudhaf ilaih. Asadana. Asyaddanya isim inna, dia nasab dan mudhaf, an-nasi mudhaf ilaih. Adzaban, Hal. tamyiz,
Oh, tamyiz. Tamyiz. Sesungguhnya sedahsyat-dahsyatnya manusia. Apanya? Adzaban siksanya. Itu tamyiz. Yauma Dorob. dorob Dorof. zaman. Dia harus nasab dan dia mudhaf. Berarti al-qiyamati Mudhof ilaih. Ilaih. alimun Khobar inna. khobar in Khobar. khobar inna. Di inna asyaddan nasi, sesungguhnya paling dahsyatnya manusia apanya azaban siksanya yaumal kiamati dari kiamat adalah, nah ini khabarnya, alimun, orang alim. Nah, lam yanfa, yang tidak memberi manfaat. Yanfa jazm oleh lam. Hu-nya sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Bi. Mana fa'il yanfa? Allah. Allahu. Fa'il zahir di depannya. Tidak memberikan manfaat hu kepada dia, kepada si alim itu siapa? Allahu Allah biilmihi, dengan ilmunya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan sedikit ataupun banyak ilmu yang kita punya memberikan manfaat dunia akhirat. Karena ada baginda Nabi, isim kananya domir mustatir huwa, di sini kembali ke Nabi. Karena Rasulullah gitu aslinya, terus dijadikan domir huwa. Ada baginda Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ketika beliau masih hidup, yaqulu, beliau itu berdoa kathiran sebagai apa? Ah, naat dari maf'ul mutlak yang dibuang. Aslinya yaqulu qaulan kathira, aslinya gitu. Pengganti maf'ul mutlak yang dibuang. Jadi yaqulu qaulan gitu. Yaqulu qaulan kathira. Jadi beliau berdoa atau berkata dengan perkataan yang banyak. Tapi berkata di sini maksudnya berdoa ya. Berdoa dengan doa yang banyak. Nah, qaulannya dibuang. Seperti kita suka dengar dalam Al-Quran, fadhkurullaha kathiro. Berarti aslinya fadhkurullaha apa? Dikran. Zikron. Tikran. Zikron kathiro. Zikronnya dibuang. Gitu. Dia kulu baginda berdoa dengan doa yang banyak. Qaulan kathiro. Ya, atau ya kulu beliau mengatakan dengan perkataan yang banyak fid doa, di dalam doa. Apa ya doanya baginda? A'udzu, aku berlindung, bika, kepada engkau ya Allah, min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat dia. Jadi yanfa'u, kita selesaikan dulu, nanti kita bahas i'rabnya. A'udzu, saya berlindung, kata baginda Nabi, bika, kepada engkau ya Allah, min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, yang tidak memberi manfaat, wa qalbin, dan dari hati, la yakhsha'u, yang tidak khusyuk, wa amalin, dan dari amal, la yurfa'u, yang tidak diangkat, tidak diterima. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Ada orang bertanya, afdalul a'mal, apa amal terbaik? Kata Sayyidina Ali, alladzi yaqbaluhu Allah. Amal terbaik itu amal yang diterima Allah. Gitu. Sedikit kita punya amal tapi Allah qabul, Allah terima, itulah amal terbaik. Apalagi kalau banyak ya. Lalu ditanya lagi, ma afdalus syuhur. Nah, apa bulan terbaik? Kata beliau, syahrun tatubu ilallah, yaitu bulan di mana engkau tobat kepada Allah. Jadi bulan Ramadan kalau tidak tobat pada Allah tidak jadi baik. Ini selalu disebut. Nah, lalu ma afdalul ayyam, apa hari terbaik? Kata Sayyidina Ali, yaumun uh, eh, tulqillaha
biimanin au kama qala. Hari di mana engkau menghadap Allah dengan membawa iman. Itulah hari terbaik gitu. Jadi mudah-mudahan kita punya punya amal terbaik, punya bulan terbaik, punya hari terbaik gitu ya. Nah, jadi saya berlindung padamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amalin la yurfa, amal yang tidak diangkat, tidak diterima, wa du'ain la yusma'u, dan doa yang tidak didengar. Itu entah itu karena yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu barang yang haram sehingga doa tidak dikabul, tidak didengar. Nah, tuh. Sekarang kita coba uraikan i'rabnya. Mm-mm. A'udzu fi'il mudhari rafa ya, karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Dan rafa dhammah. Mana fa'ilnya? Ana, domir ana. Anak ya, Mustatir ana. mustatir anak. Domir yang tersimpan yaitu domir anak. Saya berlindung bika kepada engkau. Min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Yanfa'u fi'il mudhari lagi rofa. Tanda rofa dhammah. La tidak pengaruh ke i'rab ya. La nafi itu La nafi. dia tidak ada pengaruh ke i'rab. Mana fa'il yanfa'u? Domir mustatir. Mustatir. Dhamir mustatir huwa kembali Wa ilmu. ke ilmu. Min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, yang dia, si ilmu itu, dia tidak bermanfaat. Baik, sekarang jumlah fi'il fa'il la yanfa'u itu kedudukannya jadi apa? Ingat, nasi mahal. Nah, kalau jumlah jatuh setelah nakirah dia jadi apa? Sifat naat. Sifat. Nah, kalau jumlah jatuh setelah marifat dia jadi hal. Nah, karena Hal. nakirah ilmin, berarti jumlah layan fa'u itu menjadi naat Naat ya. dari ilmu ini. Gitu. Berarti layan fa'u itu menempati mahal jar karena jadi naat dari ilmin. Maka kita terjemahkan min ilmin, dari ilmu yang layan fa'u, dia tidak bermanfaat. Saya difahami akan. Nah, ada pertanyaan nahu sarafnya. Yang dijarin. Nggak pakai yang ada harokatnya tetap. Saya lupa nyimpen filenya. Sambil kita juga membiasakan baca yang gundul ya. Baru ikut Ustadz, nasi mahal tadi apa? Nasi mahal itu kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakiroh, jumlah tersebut kedudukannya sebagai sifat atau naat, nasi. Kalau ada jumlah yang jatuh setelah marifat, kedudukan jumlah itu jadi hal. Gitu. Ini juga sama. Wa qalbin, dan hati yang la yakhsha'u, tidak khusyuk dia. Wa amalin, dan amal yang la yurfa'u, yang tidak diangkat dia, si amal itu. Wa du'ain, dan doa la yusma'u, yang tidak didengarkan dia. Gitu. Jadi doanya Nabi itu sangat komprehensif ya kalau kita perhatikan doa-doanya Nabi itu. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ustaz, Gimana Kak? tadi yang kan kadang kalau ini gundul semua, kalau saya kadang misalkan min ilmin la yanfa pas dituntut la yahsa. Nah, kalau tidak tahu itu majhul jadi layar fa'u juga gitu. Ya betul. Ya, khawatir. Jadi misalkan la yanfa atau malah kalau saya pandang jadi majhul semua jadi dari ilmu yang tidak dimanfaatkan gitu. Betul, Nah, ya betul. itu gimana Pak Ustadz apa membedakan itunya? Nah, kalau hadis itu kita bisa bandingkan dengan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab induk hadis, biasanya itu sudah diberikan harokat gitu. Karena kalau hadis kan memang apa namanya, eh,
redaksinya ngikutin yang diriwayatkan gitu. Nah, kalau bahasa Arab biasa bisa saja la yunfa'u yang tidak dimanfaatkan bisa saja. Gitu. Tapi karena hadis berarti kita ngikutin apa yang diriwayatkan gitu. La yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u. Itu seperti itu. Kalau seperti bismillah misalnya, kalau menurut bahasa Arab bisa saja kita mengatakan bismillahirrahmanirrahimu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, boleh gitu. Nah, tapi kalau Quran ngikutin riwayat. Nah, hadis juga ngikutin riwayatnya apa yang ada. Nah, kita bisa bandingkan misalnya lihat di kitab hadis yang digital misalnya sudah ada harokatnya ataupun eh, apa namanya kita lihat kitab hadis yang induknya misalnya itu seperti itu. Ataupun kita mendengarkan para guru ketika membaca hadis yang ada dalam kitab ini beliau membacanya bagaimana gitu. Kalau lihat dari kemungkinan lafaznya memang bisa la yunfa'u, tidak dimanfaatkan, bisa gitu. Itu seperti itu. Baik, kita Jadi lanjut. ininya ya kitanya harus ini ya. Ya Mm-mm. jadi kitanya harus lebih banyak ininya ya Ah, referensinya. lebih aktif lagi mungkin kalau Aktif lagi betul. ketika ada teks terutama hadis sih. Ini hadis nih gimana nih? Karena sudah baku ya ada aturannya. Kalau hadis memang sudah apa dari riwayatnya seperti itu gitu. Gitu. Siap, siap. Atur nuhun. Ya, sami-sami. Lanjut insyaallah. Wa an qaulihi dan dari nah wa an qaulihi dan orang tersebut ya, lupa dibuat lupa oleh syaitan itu kan terkait dengan pembahasan minggu lalu an qaulihi dari sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam marortu aku melewati lailata pada malam ini dzaraf ya usriya bi saya diisrokan ilas sama ke langit melewati apa di ini yang maf'ul bihnya ini melewatinya ini yang dilewatinya bi aqwamin gitu jadi marra itu biasanya menggunakan huruf jar bi misalnya Umar melewati Zaid marra Umar bi Zaidin Umar melewati Zaid melalui Zaid nah gitu marra Umar bi Zaidin bi aqwamin melewati satu kaum nah, tuqradu yang digunting apa syifahuhum bibir-bibir mereka. Berarti syifah nanti i'rabnya nanti. Syifahuhum bibir-bibir mereka bimaqaridha dengan gunting-gunting min narin dari neraka. Fakultu lantas saya bertanya kata baginda Nabi, "Man antum? Siapakah kalian ini?" Faqalu kemudian mereka menjawab, "Kunna kami dulu nakmuru adalah kami memerintahkan bil khairi kepada kebaikan wala na'tihi tapi kami tidak mendatangi kebaikan itu tidak melakukannya wananha dan kami melarang anisyari dari kejelekan wa na'tihi tapi kami melakukan kejelekan tersebut. Nah di sini syifahu kedudukannya sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il di sini pasif atau majhul tuqradu digunting apa syifahum bibir-bibir mereka wal billah. Mudah-mudahan kita diberikan afiah diselamatkan dari siksa kubur dari azab neraka amin ya rabbal alamin. Nah itu bimaqaridho maqaridho kedudukannya apa? Majrur Jar ya. majrur. Majrur oleh bi. Tanda jarnya apa? Fathah. 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 Fathah, betul. Eh modelnya model apa? Sim Ini Ghair Munsorib ya ini. Ya. Guer Fa'ilah. Munsharif. Guer Munsharifnya kategori apa? Aduh,
Sigoh, inilah. sigoh muntahal, Bobo. Jumu. sigoh muntahal jumu, maqarida, masobiha, Hmm. dawabita, dan seterusnya. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan. Fa'iyyaka, maka berhati-hatilah engkau, ya miskin. Hai orang yang perlu dikasihani. Hai orang yang miskin yang perlu dikasihani. Antud'ina, ya, antud'ina, engkau ini terjerat, ya. Antud'ina, ya, coba kita lihat. Nah, engkau ini terbawa, boleh juga, litazwirihi, ya, terhadap tipu dayanya setan. Watatadalla, dan engkau terjerat bihabli gururihi, dengan tali tipuan dia. Fawailun, maka celakalah, lil jahili, bagi orang yang jahil, haitsu, di mana la yata'allamu, dia tidak belajar. Celakanya itu marratan wahidatan, sekali. Wawailun, dan celakalah, lil alimi, orang yang berilmu, haitsu, di mana lam ya'mal, dia tidak mengamalkan, bima, dengan apa yang alimahu, dia telah mengetahuinya. Celaka alfa marotin, 1000 kali. Itu orang jahil celaka sekali kalau karena dia tidak mau belajar. Orang berilmu kalau tidak mengamalkan, celakanya 1000 kali. Waliyadzubillah. Taib. Ini ulang yang kemarin ya, Tat? Sampai sini, sampai bawah sini kayaknya. Wa'lam. Nah, selesai di situ, kemudian wa'lam, dan ketahuilah olehmu. Annan nasa, bahwasanya manusia, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah ya, kita sudah lewat cukup panjang ya. Iya, kemarin kayaknya sampai itu deh. Sampai ulama Ulama su yang ketiga kemarin itu. teh. Sampai ulama itu. Oke. Jadi kita lanjut. Ini sudah dibagi 3 gitu ya. Sudah ada yang orang mencari ilmunya karena Allah saja, ingin ridhonya Allah. Yang pertama, yang kedua, ada orang yang mencari ilmu, terutama ilmu akhirat ya, maksudnya ilmu bekal akhirat tuh ilmu syariah gitu. Ada yang kedua, dia uh, menuntut ilmu untuk mendapatkan kemewahan dunia, tapi dia Iya, tahu itu salah, gitu kan? iya. Itu semoga diharapkan bertobat, bisa diharapkan tobatnya. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, dia tidak terfikir untuk mengamalkan, tapi betul-betul untuk Untuk dunia. Nah, itu orang yang celaka. Nah, kemarin itu kan dia kalau tobat itu ya, Tat, apa namanya? Nggak langsung diampuni ya, tapi terserah Allah gitu ya. Apa karena dia orang berilmu? Kalau itu biasanya yang kalau itu model kedua. Yang model kedua, kalau dia tobat di dunia diampuni oleh Allah. Tapi yang model kedua ini, kalau dia tidak sempat bertobat, ya, dikembalikan kepada masyiatullah, kehendaknya Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah hukum. Gitu. Ini sudah Wahaja. ini ya, ini menunggu Dajjal, akhafu alaikum minad Dajjal. Ini ya, masuk. Ya, Ustaz. Nggak apa-apa, yang tadi murojaah ya buat kita semua, sebagai pengingat untuk kita semua. Kemudian wahada, dan ini kata Imam Ghazali, ya, maksudnya hadis ini, kenapa baginda Rasul lebih khawatir ulama masuk daripada Dajjal? Li'anna Dajjala, karena Dajjal itu goyatuhu, tujuan akhirnya dia itu adalah al-idlalu, menyesatkan.
Coba kalimat sempurna ini. Ad-dajjala kedudukannya jadi apa? Isim inna. Isim inna nasob. Isim anna nasob. Isim anna. Kalau goyatu, Khobar. bukan. Tamyiz. Mubtada. Tamyiz harus nasob. Ini mubtada. Nah, Oh. berarti al-idlal Khobar. khobar. Bermubtada. Nah, jumlah goyatul idlal itu baru dia itu sebagai apa? Khobar anna. Dia khobar anna. Khobar annanya jumlah ismiyah ya Ustaz. Jumlah ismiyah. Inna li anna dajjal, karena sesungguhnya dajjal. Nah, ini khobarnya goyatuhu, tujuannya dia adalah al-idlal, menyesatkan. Gitu kan, khobar jumlah ismiyah itu modelnya seperti itu. Misalnya fulan titik-titiknya titik-titik. Misalnya Zaidun, si Zaid, titik-titiknya titik-titik. Contohnya apa? Kita bikin contoh apa? Kita bikin khobar jumlah ismiyah. Coba bikin. Zaid, titik-titiknya titik-titik gitu. Bapaknya abuhu bisa. Atau Abu. apa ya? Abu misalnya maridun misalnya. Bapaknya sakit. Sakit. Nah, abuhu maridun. Nah, itu model jumlah ismiyahnya itu seperti itu. Titik-titiknya titik-titik. Nah, ini jumlah mubtada khobar ini menempati kedudukan rofa sebagai khobar dari Zaid. Nah, tapi kalau kita kasih li'anna, karena sesungguhnya Zaidunnya kita rubah jadi Zaidan. Nah, ini mubtada khobar tetap seperti ini. Dia menempati mahal rofa sebagai khobar dari anna. Saya difahami ya, akhwan-akhwan? Insyaallah. Insyaallah. Ana sama li Ana sama tak? Sama, sama. Berarti itu dua huruf tak jatuhnya. Li Apa? sama Ana gitu. Gimana? Jatuhnya dua huruf. Iya, dua huruf. Dua kata. Ya, dua. Li huruf jar dan anna. Gitu. Berarti jumlah eh, eh, jumlah anna dan isim anna dan khobarnya itu fi mahali jarrin berarti. Gitu. Karena dali. Tamam. Gimana tak? Wa mithlu Yang hadzal makali jarin apanya tak? Gimana tak? Yang makali jarin apanya? Oh, itu jumlah tadi. mhm. Tadi Jumlah kan ada isim ina sama khobar ina. Nah, itu fi makali jarin gitu. iya, jumlah anna dengan isimnya dengan khobarnya semuanya Mhm. di mahali jarrin ah, karena ada li seperti itu. Oh, gitu. Berarti double-double tat itunya. Ya, kedudukannya tumpang tindih apa bertingkat, bukan tumpang tindih, bertingkat gitu. Seperti itu. Wa mithlu hadzal alimi, dan seumpama orang alim ini. Nah, meskipun ya goyahnya. Wa dan meskipun sorofa dia memalingkan annasa orang-orang. Berarti sorofa itu fi'il madi mabni fathah. Mana fa'ilnya? Damir mustatir. Damir mustatir huwa, kembali ke Lima. Alim. alim ini. Wa mislu hadzal alimi. Kalau alimnya sendiri kedudukannya jadi apa? Duh, itu teh badal ya? Badal Ustaz. Badal dari hadza, Hada. atau atof bayan atau badal dari hadza. Kalau gitu hadzanya kedudukannya jadi apa? Kok al-aliminya jadi jar? Mubtada ya Ustaz. Mudhofun ilaih. Ilai. Pun ilaih. Mislu hadza Ilaih. gitu. Contohnya Mislu ini. hadza. Seumpama ini orang ini, nah, al-alimi badal dari had. Mislunya mubtada Ustaz. Mislunya mubtada.
Mm-mm. Bisa difahami ya? Wa mithlu hadzal alimi, dan sama seperti orang alim ini katanya, atau seumpama orang alim ini, in meskipun, innya di situ bukan seandainya, bukan jika. Jadi meskipun sorofa, dia memalingkan annasa orang-orang ani dunia, dari dunia, bilisanihi, dengan lisannya, wa maqalihi, dan dengan ucapannya, fahuwa, eh sesungguhnya dia itu eh, da'in, mengajak, lahum, kepada orang-orang itu, ilaiha, kepada dunia, bi'amalihi, dengan perbuatannya, wa ahwalihi, dan dengan keadaan dirinya atau perilakunya, gitu. Itu kalau Dajjal katanya memang tujuannya menyesatkan. Tapi kalau orang ulama yang jahat itu, dia lisannya ngajak menjauhi dunia, tapi perbuatannya ngajak untuk mendatangi dunia. Walisanul hal, dan lisan perbuatan itu antoku, lebih fasih, lebih antoku itu lebih lebih kentara gitu, lebih fasih, min lisanil maqal, dari lisan ucapan. Kita kalau ke anak kan gitu, eh, ayo ke masjid, tapi kitanya diem gitu. Itu beda sama ayo bareng gitu, kita berangkat ke masjid, anak diajak ke masjid. Karena lisanul hal itu lebih fasih daripada lisanul maqal. Perbuatan lebih kuat daripada ucapan. Kita bilang ke anak, kamu jangan main HP terus, tapi kitanya scroll terus gitu ya. Eh, eh, Kurang kuat gitu, lebih kuat, yang lebih berpengaruh itu ya perbuatan. Nah, itu diantaranya gitu. Nah, eh wat tibaun nasi, dan apa namanya, tabiatnya manusia, ilal musa'adati fil a'mal, ilal musa'adati fil a'mal, kepada mengikuti perbuatan itu, amyalu, lebih lebih condong, ya, minha, daripada mengikutinya dia, ilal mutaba'ati, uh, minha, di antara musaadahnya dia. Nah, coba-coba saya rapihkan lagi penerjemahannya di sini nih. Ya, di sini nih. Sampai sini. Nah, kita bisa lihat di sini syarahnya, ungkapan yang lebih enaknya. Jawari. Nah, al-musa'adah secara bahasa itu membantu ya. Kita lihat di sini. Muawanah, ya, membantu. Coba kita terjemahkan lagi. Wa tiba'un nasi, dan tabiat manusia, ilal musa'adati fil a'mal, kepada membantu di dalam amal, ya. Misalnya saya eh, misalnya saya sedang misalnya saya sedang cuci piring gitu. Saya sedang cuci piring, saya ini amal nih, amal. Terus saya bilang, "Nak, tolong bantu." Itu dia lebih lebih mudah membantu karena membantu kepada amal gitu. Itu maksudnya gitu. Itu lebih condong gitu. Dia lebih berat ke situ maksudnya amyalu itu. Min ketimbang musaadahnya dia, membantunya dia, ilal mutaba'ah, kepada mengikuti fil akwal, di dalam ucapan. Itu ketimbang saya nggak nyuci, saya nyuruh
ayo cuci piring. Nah, itu lebih kuat kalau saya nyuci piring terus ayo bantu nak gitu. Jadi ya, bareng. Begitu kan? Jadi membantu perbuatan itu lebih lebih kuat daripada membantu mengikuti perkataan. Bisa dipahami maksud ungkapannya? Insya Allah. Insya Allah ya, itu seperti itu. Jadi ini beliau mau menjelaskan tadi ulama yang jahat itu tadi secara lisan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi perbuatannya malah amal mungkar nahi ma'ruf gitu, kebalikan. Gitu. Fama afsada hadzal magrur. Fama maka ma sesuatu afsada yang telah merusak ya kepada sesuatu tersebut ini aslinya afsadahu, ada hu yang dibuang kembali ke ada maf'ul bih. Ini fa'ilnya hadzal magrur, orang yang tertipu ini, ulama su ini ya, bi'amalihi dengan perbuatannya itu aktsaru lebih besar lagi. Jadi sesuatu yang dia rusak dengan perbuatannya itu lebih banyak mimma ketimbang sesuatu yang aslahahu yang dia perbaiki biaqwalihi dengan ucapannya. Bisa difahami ungkapannya. Betul. Afsada ini ada maf'ul bihnya. Hu afsadahu tapi hu-nya dibuang. Itu hu-nya kembali ke ma. Ma sesuatu afsadahu hadzal magruru yang si ulama su itu orang yang tertipu ini sesuatu yang dirusak oleh orang ini bi'amalihi dengan perbuatannya itu aksaru lebih banyak min ketimbang ma aslahahu apa yang dia perbaiki bi'aqwalihi dengan ucapannya gitu. Nah, afsada merusak failnya hada. Berarti al-magrur harokatnya gimana? Al-magruru badal dari hada. Hadal magruru gitu. Aksaru jadi apa kedudukannya? Jadi khobar, maknya mubtada. Apa yang dia rusak itu aksaru, lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Apa yang dia rusak dengan perbuatannya lebih banyak ketimbang apa yang dia rusak dengan perkataannya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang Oke. malah membuat orang itu jadi kecewa gitu kan. Tadinya wah gitu kan, tapi ketika tahu oh ternyata begini, begini jadinya orang tadinya semangat ibadah jadi ternyata gini panutan saya gitu. Makanya eh, diustadkan sama orang tuh berat juga tuh, Masya Allah. Gimana gimana? Ada lagi tambahan? Ustadz Afwan, yang Iya. di atas itu kok fahuwa da'in bukan daun gitu. Kenapa? Kenapa? Ini yang kemarin ikut kelas apa itu? Nahu tatbiki. Dain itu kalau dikasih al menjadi ad-da'i. Nah, ini isim apa namanya? Isim mangkus ya Ustadz. Isim mankus. Nah, isim mankus itu tanda rofaknya apa? Muqaddarah. Dhammah yang nggak kelihatan, muqaddarah. Tanda jarnya juga kasrah muqaddarah. Tapi tanda nasabnya kelihatan ad-da'iyah. Gitu. Ini juga sama, da'in dhammah nggak kelihatan. Nah, saya akan tunjukkan di Word ya supaya lebih jelas nih. Saya mau tunjukkan. Nah, nih.
Ini saya kelihatan nggak ini wordnya sudah Sudah, Kelihatan. 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 Nah, ini saya bikin sini rofa nasab jar. Ini isim manqus. Tanda rofaknya dhammah yang nggak kelihatan. Muqaddarah itu ya yang disimpan lah gitu kalau bahasa kita. Tapi kalau nasab kelihatan fathah. Fathah zahirah kalau nasab kelihatan. Kalau jar muqaddarah lagi nggak kelihatan lagi. Kasrah muqaddarah. Kasrah yang nggak kelihatan. Ini pelajaran kemarin banget yang ada kelas dan nahu tatbik. Nah, cuma ciri khas isim mankus ya kalau ada al itu kelihatan ya-nya. Misalnya jaa al-qadi. Nah, tanda rofanya al-qadi. Mana domahnya di al-qadi ada nggak? Nah, domahnya disimpan. Harusnya al-qadi. Tapi karena berat diucapkan, disimpan. Di atas ya ini ada domah. Tapi nggak kelihatan. Nah, yang tahu yang belajar nahu aja. Nah, gitu. Tapi kalau nasab kelihatan. Itu aku melihat al-qadiyah. Atau langsung saja supaya relevan dengan contoh chat tadi. Ad-da'i. Aslinya ad-da'iyu. Tapi kalau nasab maf'ul bi ad-da'iyah. Seorang pendakwah. Kelihatan. Gitu. Kalau jar nggak kelihatan lagi. Marortu aku melewati bi ad-da'i. Nggak kelihatan lagi. Ada kasrah pada ya itu tapi nggak kelihatan. Saya difahami ininya dulu. Paham untuk contoh ini? Paham, Ustaz? Nah, ciri khas isim mankus kalau alnya hilang, ya-nya juga dihilangkan. Ja'a datang seorang pendakwah, orang yang mengajak da'in. Da'in kan kalau nggak ada al kasih tanwin kan? Nah, tapi karena ya-nya hilang, tanwinnya di ainnya. Da'in. Berarti tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya domah muqaddarah pada ya itu. Harusnya da'iyun. Nah, tapi dihilangkan gitu. Domah. Kalau ini kan ya-nya ada. Domah muqaddarah di atas ya ini. Gitu. Jadi kalau yang di atas cara menjelaskan i'rabnya eh, alamatu raf'ihi tanda rafanya dhammatun muqaddaratun alal ya. Yang atas itu. Domah yang dianggap ada di atas ya itu. Dihilangkan karena berat diucapkan. Kalau yang bawah, tanda rofaknya da'in, tanda rofaknya dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufah. Dhammah yang dianggap ada di atas ya yang dibuang. Ya-nya dibuang gitu. Tapi dibacanya tetap da'in. Bisa difahami? Insyaallah, Ustaz. Kalau nasab, ra'aitu da'iyan kelihatan. Ada ya-nya lagi, balik lagi. Da'iyan. Kalau jar, marortu bida'in. Alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal ya'il mahdhufah. Tanda jarnya kasrah muqaddarah pada ya yang dibuang. Bukan pada ain kasrah muqaddarahnya, tapi pada ya yang dibuang. Paham insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, nanti kalau kita menemukan kasus-kasus begini, seperti itu cara yang. Ada lagi tambahan? Nah, idh karena la yastajri
La yastajri'u tidak akan lancang. Siapa al-jahilu orang yang jahil, orang yang bukan orang alim, orang awam gitu, tidak akan lancang ala ragbati fi dunya terhadap kecintaan pada dunia illa kecuali disebabkan bistijra'il ulama'i disebabkan kelancangan ulama. Nah, itu seperti itu maksudnya kalau orang jahil nggak akan berani kalau tidak dicontoh tidak di apa tidak 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 di apa namanya tidak Mulai dicontohin dulu gitu dicontohin dulu oleh orang berilmunya gitu. Kayak misalnya waktu SMP pelajaran olahraga tuh. Anak-anak disuruh koprol, anak perempuan gambarnya takut. Harus dicontohin dulu sama guru. Nih, gini nih caranya tangan di sini, kepala di sini. Nah, kalau udah gitu baru berani. Maksudnya gitu. Kalau nggak dicontohin kepada cinta dunia, katanya oleh ulama, itu orang jahil itu nggak akan berani, katanya gitu. Kata Imam Ghazali gitu. Ustaz, Ya, termasuk mengatakan bahwa zakat nggak familiar itu termasuk jahil nggak itu? Apa itu contoh juga? Apaan? ya. Eh, la'allahu sabqul lisan ya mungkin beliau itu keceletot lidah begitu. Jadi kalau kalau beliau meyakini bahwa zakat tidak ada itu nampaknya tidak akan ya. Mungkin maksud beliau itu jangan terlalu fokus pada zakat karena zakat itu terbatas gitu. Jadi kalau kita terlalu fokus mengeksploitasi zakat, zakat itu hanya ke 8 asnaf. Tidak bisa dialihkan misalnya zakat itu untuk ke MPG. benar untuk MBG, untuk pembangunan. Jadi beliau mendorong kembangkan saja ke yang lain gitu. Apakah ke infak, wakaf, sedekah gitu. Ini maksud beliau barangkali ke situ, tapi beliau bilangnya zakat itu nggak populer atau apa bilangnya saya lupa ya. Eh, Populer, betul. Populer. Tinggalkan ya, tinggalkan zakat gitu. Bilang gitu ya. Ya, betul. Ya, itu. Itu sabukul lisan, apa namanya? Salah bilang gitu, salah. Ya, ya. Kita kalau jadi khotib, jadi penceramah, kadang-kadang juga maksud kita A tapi ngomongnya B gitu. Ala kulihal, ucapan itu tentu salah. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Sekarang, Ustaz. Afwan. Seperti itu. Ada lagi mungkin tambahan? Mau bertanya Ustaz. Ya, gimana? Tadi kan ada insorofa itu membedakan in artinya jika dengan meskipun dari sisi mana ya, Ustaz? Eh kalau kalau in harusnya ada jawabnya sih ya. Tadi saya melihat ke ininya sih ke secara makna nampaknya in itu gimana meskipun gitu. Tapi bisa juga in di sini bermakna jika bisa juga. Seandainya ada jawabnya. Kita bisa lihat di sini. Hmm, nah ini jawab. Bisa juga in bermakna jika bisa juga. Jika dia memalingkan orang dari dunia dengan lisannya dan perbuatannya, maka dia mengajak mereka kepada dunia dengan amalnya dan keadaannya atau kepribadiannya. Nah, bisa juga in bermakna jika. Ala kulihal, kalau ada jawab dia in bermakna jika. Kalau in bermakna goyah, meskipun itu tidak ada jawab. Seperti itu. Seperti itu ya. Gitu. Syukron Ustaz. Afwan. Boleh jadi sih lebih tepatnya kita jadikan in ini jika
Kalau kita jadikan fa ini jawab. Jika dia mengajak orang dari dunia dengan lisannya, perbuatannya, maka jika dia memalingkan orang dari dunia, maka dia mengajak orang dengan perbuatannya ya. Itu seperti itu ya. Ada lagi tambahan? Nah. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, Ya, isim yang mabni itu bisa jadi mudhaf ya, Tat? bisa jadi mudhaf. Isim yang mabni, sebentar. Contohnya isim yang mabni, Tadi ah, ada apa sih? kalau jadi mudhaf ilaih bisa. Kalau jadi mudhaf isim yang mabni, contohnya misalnya, kalau jadi mudhaf ilaih bisa. Kalau jadi mudhaf, nggak masyhur sih kalau jadi mudhaf. Nggak, Tadi ada apa itu tadi? itu jadi badal. Yang mana? Ada apa sih ya tadi ya? Mithlu hadza, Ada apa gitu? mithlu hadzal Jadi alim ini. oh ya alimi ya, ada alim berarti dia jadi mudhaf kan? Enggak. Al-alimi badal. Oh, dia bukan mudhaf ilaih itu Tat. Dan al-alimi badal dari hadza. Atau Oh, atof bayan. Jadi mudhaf ilaihnya hadza. Dari mithlu. Seperti itu. oh. Jadi nggak masyhur sih. Itu kok kasrah Tat? Kalau Hmm? alimi, kalau badal bukan fathah ya Tat? Kalau badal kan ngikutin mubdal minhu. Hadza Oh. kedudukannya mudhaf ilaih dari Hmm. mithlu. Kalau mudhaf ilaih kan harus jar, maka Ya. al-alimi gitu. Oh, ngikutin situ. Seperti itu. Cukup insyaallah. Baik. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Jazakumullah khairan. khairan. Wa iyyakum. Silakan.